Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nurulita Moka. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan konseling di sekolah, bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta manajemen bimbingan dan konseling sekolah. Langsung saja, pengertian bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha pembantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum, perundang-undangan, atau ketentuan dari atas. Namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, atau menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseling sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi on the baking, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseling memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman yang menentukan arah kehidupannya. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lainnya. Dan yang terakhir, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Berikutnya, fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi penuntasan. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, bimbingan dan konseling pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial diberikan kepada individu agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi sosialnya secara mandiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Syamsu Yusuf tahun 2004 yang mengungkapkan bahwa bimbingan pribadi sosial adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah sosial pribadi. Adapun masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan dosen serta staf, permasalahan sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, bimbingan belajar dan bimbingan karir. Pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari guru atau guru pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa terhindar dari dan atau dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapinya sehingga menjadi hasil belajar yang optimal. Hal ini mengandung arti bahwa para guru atau guru pembimbing berupaya untuk memfasilitasi agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya dan sampai ada tujuan yang diharapkan. Fungsi bimbingan belajar. Yang pertama, fungsi pencegahan. Kedua, fungsi penyaluran. Ketiga, fungsi penyesuaian. Yang keempat, fungsi perbaikan. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Selanjutnya, manfaat bimbingan belajar. Yang pertama, manfaat bagi siswa itu tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif, terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh, dan dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan kesulitan belajar. Yang kedua, manfaat bagi guru atau guru pembimbing. Manfaatnya yaitu membantu untuk lebih mampu menyesuaikan materi pembelajaran dan memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya. Tujuan bimbingan belajar. Yang pertama, mengenal, memahami, menerima,
mengarahkan dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah belajar. Yang keempat, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, mampu memahami lingkungan pendidikan. Berikutnya, pengertian bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir adalah program pendidikan yang merupakan layanan terhadap siswa agar mengenal dirinya sendiri, mengenal dunia kerja, dan memutuskan apa yang diharapkan dari pekerjaan, dan dapat memutuskan bagaimana bentuk kehidupan yang diharapkan di samping pekerjaan untuk mencari nafkah. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir. Yang pertama, memahami sisi dunia kerja. Yang kedua, memiliki sifat positif terhadap diri sendiri serta pandangan yang objektif dan maju terhadap dunia kerja. Dan yang terakhir, membantu keputusan yang realistis tentang karir yang dipilih sesuai kemampuannya. Dan yang terakhir, manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling dapat berarti proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan, bimbingan, dan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling adalah yang pertama, efisien dan efektif. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Ketiga, kerjasamanya. Keempat, pengolahan manajemennya. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.